Suamiku meninggal dunia dan sebelum air mataku kering, aku sudah diusir dari rumah tanpa membawa apa-apa. Ibu mertua tak memberiku kesempatan. Sementara ayah mertua melempar sebuah tas kumuh ke arahku. Tas itu menghantam wajahku. Ia berteriak bahwa aku harus pergi saat itu. Juga, dengan tangan gemetar aku membuka tas itu dan isi di dalamnya membuatku, aku Arini, seorang perempuan yang dalam satu kedipan, musik mata, kehilangan segalanya. Hari itu tanah, makam Mas Dimas bahkan belum kering. Musik, harum bunga Kamboja masih lekat, tercium di ujung jilbabku yang kusam. Namun di dalam rumah warisan yang dulu, kundi dengan penuh tawa, badai, kemanusiaan justru sedang mengoyak sisa-sisa hidupku tanpa sempat membasuh kaki setelah pulang dari pemakaman, tubuhku diseret paksa oleh dua pasang tangan musik yang selama ini kupanggil ibu dan kakak. Ibu Endang, wanita yang melahirkan, mendiang suamiku, menggenggam erat lengan atas pergelangan, tanganku hingga meninggalkan bekas memar, keunguan. Musik, di sampingnya, Mbak Rika tersenyum culas dengan cekatan melemparkan pandangan, merendahkan seolah aku adalah seonggok sampah yang mengotori lantai pualam rumah mereka. Mereka tidak memberiku waktu musik untuk sekedar bernapas, apalagi untuk mengemas pakaian. Dengan kasar, Mbak Rika mendorong tubuhku hingga terjungkal ke halaman teras yang berpasir. Di pelukanku, Elvano, musik bayiku yang baru genap berusia 4 bulan langsung, menjerit histeris, suara musik tangisnya yang melengking, memecah keheningan siang yang bising oleh deru angin kering. Elvano kelaparan, musik, dan aku tidak memiliki kekuatan bahkan hanya untuk membenarkan posisi menggendongnya. Karena seluruh persendianku mendadak, mati rasa akibat syok yang mendalam. Ibu, Endang berdiri di ambang pintu berkacak, pinggang dengan tatapan mata yang menghunus tajam, mengumumkan kepada beberapa tetangga yang mulai melongok dari balik pagar bahwa aku tidak lagi memiliki hak atas sejengkal pun tanah di rumah ini setelah kematian anaknya. Matahari siang itu serasa tepat berada di atas kepala, musik memancarkan panas yang menyengat kulit hingga terasa melepuh. Aku melangkah luntang-lantung menyusuri jalanan desa yang berdebu tanpa alas kaki. Musik, karena sandal jepitku, bahkan tertinggal di dekat undakan teras. Rumah, setiap jengkal langkah terasa begitu menyiksa. Musik, kerikil tajam, menusuk telapak kakiku, memicu rasa perih yang menjalar hingga ke dada. Air, mataku mengalir deras, musik membasahi pipi Elvano yang kian memerah akibat hawa panas yang membakar. Musik, sekitar kami. Penduduk desa hanya memandang dari kejauhan, sebagian menatap dengan iba, musik. Namun sebagian besar memilih menutup pintu rumah mereka, enggan ikut campur dalam urusan keluarga besar Pak Broto yang dikenal terpandang dan keras. Musik, di tengah keputusasaan yang hampir, membuat lututku menyerah dan ambruk ke aspal yang bentakan yang sangat kukenal menggelegar dari arah belakang. Langkahku terhenti seketika ketika aku membalikkan badan dengan tubuh yang gemetar hebat. Aku melihat Pak Broto, musik ayah mertuaku sendiri, sedang berjalan cepat ke arahku. Wajah rentanya tampak merah padam, memancarkan kemarahan yang begitu pekat hingga membuatku menciut ketakutan. Sebelum aku sempat berucap atau memohon belas kasihan, sebuah tas kumuh berbahan, karung bekas yang kotor tiba-tiba melayang di udara dan menghantam lengan kiriku dengan cukup keras. Tas itu terjatuh, musik ke tanah, menimbulkan kepulan debu tipis di antara kaki kami. Pak Broto berdiri tegak di hadapanku dengan napas yang memburu. Matanya musik melotot tajam menatapku tanpa ada sedikit pun kehangatan yang tersisa. Beliau menunjuk musik tas karung itu dengan telunjuknya yang gemetar, lalu membentakku dengan suara dingin yang begitu menusuk sukma. Musik menyuruhku segera pergi jauh-jauh dan membawa barang orang asing tersebut musik agar
Rumah mereka bersih dari kehadiranku. Kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik Manun yang pernah kubayangkan. Pria yang selama ini kuhormati sebagai pengganti ayah kandungku ternyata bisa sekasar dan sekejam itu di depan umum. Tangisan Elvano semakin menjadi-jadi, seolah ia juga merasakan kehancuran total yang sedang melanda ibunya. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa di ujung jari, aku membungkuk memungut musik. Tas kumuh yang terasa cukup berat itu, dengan tangan yang gemetar hebat. Aku tidak menoleh lagi, dengan mengabaikan rasa perih di kaki dan robeknya. Musik, harga diriku yang telah diinjakin-injak hingga lumat. Aku memeluk Elvano erat-erat dengan satu musik tangan. Sementara tangan lainnya mencengkeram erat tali tas karung tersebut. Aku terus berjalan menjauh, meninggalkan kepulan debu jalanan desa, membawa luka yang teramat, musik dalam, dan ketidakpastian yang membentang luas. Di hadapanku, langkah kakiku terasa semakin berat seiring dengan matahari, yang mulai bergeser ke barat, meninggalkan semburat warna jingga yang muram di langit. Tubuhku lelah batin, terlanjur remuk, dan yang musik, tersisa hanyalah kepasrahan seorang ibu yang tidak tahu harus membawa anaknya berlindung kemana. Setelah berjalan, berkilo-kilometer menjauhi desa yang penuh dengan kenangan pahit itu. Musik. Aku menemukan sebuah gubuk bambu kosong di pinggir sawah. Gubuk itu tampak reot, musik tanpa. Pintu dan atap rumbianya sudah bolong di beberapa bagian. Namun, musik bagi kami. Saat ini tempat itu adalah sebuah kemewahan. Aku segera melangkah masuk mendudukkan diri di atas lincak bambu yang berdebu. Lalu buru-buru mendekap Elvano. Musik, bayiku masih terisak kecil. Suaranya sudah serak karena terlalu lama menangis dengan dada yang sesak oleh tangis yang tahan. Aku mulai menyusuinya, mencoba menyalurkan kehangatan di musik tengah dinginnya angin sore yang angin mulai berembus menusuk tulang. Melihat Elvano yang perlahan-lahan mulai tenang dan memejamkan mata, pandanganku beralih pada tas karung kumuh yang tergeletak di lantai tanah. Rasa benci dan sakit hati sempat bergejolak di dalam dadaku. Musik saat memandangi benda lusuh tersebut, tas itulah yang dilemparkan Pak Broto dengan penuh hinaan di depan mata orang. Banyak musik menjadi simbol runtuhnya harga diriku sebagai seorang menantu. Jemariku gemetar, musik saat terjulur, menyentuh permukaannya yang kasar dan kotor. Awalnya aku hanya berniat mencari apakah ada selembar kain bersih atau baju bekas di dalamnya. Musik yang bisa kuakan untuk menyelimuti Elvano dari gigitan musik nyamuk sawah. Namun begitu resleting tas yang sudah berkarat itu kutarik dengan susah payah, musik, aroma apek langsung menguar, bercampur dengan tumpukan koran-koran bekas yang sengaja diletakkan di bagian atas untuk menyamarkan isinya. Aku merogoh lebih dalam, musik, menyingkirkan kertas-kertas koran yang sudah menguning tersebut. Tanganku tiba-tiba menyentuh sesuatu yang keras, musik dan kaku di bagian dasar tas. Ketika ku tarik keluar, jantungku mendadak berdegup 2 kali musik lebih cepat. Itu adalah sebuah amplop plastik tebal berwarna bening yang dikunci rapat dengan perekat. Di dalam amplop tersebut, samar-samar aku bisa melihat selembar kertas tebal berlogo Garuda dengan segel resmi negara. Dengan napas yang tertahan, aku membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Mataku membelalak tak percaya. Musik. Dokumen itu adalah sebuah sertifikat hak milik atas sebidang tanah dan bangunan rumah tua yang terletak di kampung. Musik rawa yang membuat air mataku luruh seketika adalah nama yang tertera dengan jelas di atas lembaran sakral tersebut. Arini Wulandari. Rumah itu sah menjadi milikku. Tidak hanya sertifikat. Di bawah lipatan dokumen tersebut, musik, terdapat 3 ikat uang kertas pecahan 100.000 yang masih baru dan rapi. Musik di antara tumpukan uang itu terselip sepucuk surat pendek yang ditulis di
atas secari kertas musik putih dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan Pak Broto yang tegas, namun agak gemetar. Aku membaca setiap baris musik kata yang tertulis di sana dengan air mata yang kian deras membanjiri pipi. Arini menantuku yang tulus. Maafkan ayah yang harus bersandiwara dengan cara yang begitu kejam di depan ibu. Dan kakak, iparmu. Jika ayah, musik tidak mengusirmu dengan kasar dan melemparkan tas ini di depan mereka, Ibu Endang dan musik tidak akan pernah melepaskanmu. Mereka sudah merencanakan untuk menyita musik. Seluruh peninggalan Dimas dan Pasiparkan membuat hidupmu hancur tanpa sisa. Ini satu-satunya cara yang bisa musik ayah lakukan untuk menyelamatkanmu. Dan Elano tanpa memicu kecurigaan, mereka pergilah ke Kampung Rawa, tempati rumah tua peninggalan kakek Dimas yang sudah ayah balik nama atas namamu jauh-jauh. Ari, gunakan musik uang ini untuk menyambung hidup. Maafkan ayah yang pengut yang tidak mampu melindungimu secara musik terang-terangan di rumah. Itu. Jaga cucu ayah baik-baik. Membaca surat itu, seluruh persendianku serasa melosor. Tas karung yang semula kuanggap sebagai musik bentuk penghinaan paling rendah, kini menjelma menjadi berkah dan pelindung terbesar dalam hidupku. Rasa benci yang sempat membakar dadaku beberapa jam lalu menguap. Musik tanpa bekas digantikan oleh rasa haru dan hormat yang teramat dalam kepada ayah, mertuaku. Di balik topeng kemarahan dan bentakan musik kasarnya di jalan desa, ternyata ada hati seorang ayah yang sedang berdarah-darah demi melindungi menantu dan cucu kandungnya dari ketamakan keluarganya sendiri. Musik, beliau rela membiarkan dirinya dicap kejam oleh orang lain. Musik demi memberikan benteng pertahanan terakhir bagi hidupku dan Elvano. Aku memeluk surat dan dokumen itu. Erat-erat musik ke dadaku, menangis sejadi-jadinya di dalam gubuk sepi itu. Memohon ampun karena sempat salah menilai ketulusan seorang tua. Kini, musik ketakutanku akan masa depan yang sakti dua, gelap perlahan sirna digantikan oleh sebersit cahaya harapan yang menyala di dalam hati. Aku tahu musik jalan di depan tidak akan mudah, tetapi dengan modal selembar, sertifikat dan ketulusan doa Pak Broto, aku bersumpah demi Elvanu bahwa kami akan bertahan dan bangkit dari keterpurukan musik ini. Perjalanan menuju Kampung Rawa memakan waktu. Semalam suntuk dengan menumpang angkutan umum pinggiran kota yang beraroma solar, menyengat. Ketika roda-roda kendaraan akhirnya berhenti di tepi sebuah jalan, setapak yang becek, langit subuh baru, saja menyisakan warna biru keperakan. Aku melangkah turun sambil mendekap Elvano yang tertidur pulas dalam balutan kain jarik, berbekal secarik denah yang digambar Pak Broto di balik suratnya. Musik, aku menyusuri ganggang sempit yang diapit oleh dinding-dinding batako tanpa plester. Musik, aroma tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur-dapur puskesmas warga menyambut kedatanganku. Disinilah di sebuah sudut yang agak terpencil dan dikelilingi oleh pohon-pohon pisang yang rimbun, rumah tua itu berdiri tegak seolah-olah telah menungguku sekian lama untuk pulang. Kondisi rumah peninggalan kakek mendiang suamiku itu tampak sangat menyedihkan. Dari luar, musik dinding papan kayunya sudah menghitam akibat didera cuaca. Bertahun-tahun musik dan jaring. Laba-laba menjuntai lebat di sela-sela atap terasnya yang miring. Daun pintunya yang terbuat dari kayu jati tebal terkunci rapat dengan sebuah gembok besar yang sudah penuh dengan karat. Jantungku berdebu dengan rasa haru sekaligus cemas. Aku merogoh kantong tas, karung kumuh, mengambil sebuah musik kunci kuningan kecil yang ternyata diselipkan Pak Broto di dalam lipatan amplop plastik kemarin. Dengan tangan yang sedikit bergetar, musik aku memasukkan kunci itu ke dalam lubang gembok. Setelah beberapa kali sentakan keras karena engselnya yang kesat, musik terdengar bunyi klik yang nyaring. Pintu berderit terbuka, mengizinkan embusan udara pengap dan
Debu tebal keluar menyapu wajahku. Musik. Bagian dalam rumah itu ternyata jauh lebih kokoh daripada tampilannya di luar. Tiang-tiang penyangga utamanya terbuat dari kayu utuh. Musik yang tidak termakan rayap dan lantainya masih berupa tegel abu-abu corak lama yang terasa sangat dingin di telapak kakiku yang tanpa alas. Di sudut ruang tengah terdapat sebuah ranjang besi tua tanpa kasur dan sebuah lemari pakaian dua, pintu yang cerminnya sudah buram. Aku meletakkan musik tas karung kumuh di atas lantai, lalu perlahan-lahan merebahkan Elvano musik di atas bentangan jilbab cadanganku yang bersih agar ia tidak langsung menyentuh debu. Melihat musik wajah polos bayiku yang tertidur tenang tanpa tahu badai, apa yang baru saja kami lalui. Air, mataku menetes, satu-satu, musik. Aku menyeka pipiku dengan cepat menolak. Untuk larut dalam kesedihan, Berdem. Ini adalah benteng pertahanan kami. Musik, dan aku harus menjadi kuat untuk menjaganya. Hari-hari berikutnya menjelma menjadi sebuah perjuangan fisik yang luar biasa menguras tenaga. Dengan sisa uang juta yang diberikan oleh Pak Broto, aku mulai menata kehidupan yang baru. Lembar demi lembar uang 100.000. Itu kugunakan dengan sangat musik hemat dan penuh perhitungan. Pertama-tama aku membeli sapu, ember, musik kain pel, dan beberapa potong sabun pembersih. Selama 3 hari berturut-turut dari terbit, fajar hingga larut malam, aku menggosok musik setiap jengkal lantai tegal, mengelap kaca-kaca jendela yang berkerak, dan mencabuti rumput liar yang tumbuh subur di halaman musik depan. Tubuhku rasanya mau rontok. Telapak tanganku yang terbiasa halus, kini mulai mengeras dan melepuh. Namun setiap rasa sakit itu justru membakar semangatku. Aku bukan lagi Arini yang cengeng yang bisa diusir musik begitu saja. Di rumah ini, akulah ratunya dan Elvano adalah pangeranku. Setelah rumah dirasa cukup bersih dan layak huni aku, menggunakan sisa uang modal untuk membuka usaha kecil-kecilan di teras depan, aku membeli sebuah meja kayu, bekas, dan beberapa stoples plastik. Musik untuk menjajakan keperluan harian, seperti sabun cuci, kopi saset, garam, musik, gula, dan gorengan hangat yang sampat kuat sendiri setiap subuh. Beruntung, warga Kampung Rawa ternyata sangat hangat dan ramah. Kehadiranku sebagai seorang janda muda, musik dengan satu anak bayi yang rajin bekerja dengan cepat menarik simpati mereka. Tetangga sebelah rumahku, musik, seorang wanita paruh baya bernama Maksumi seringkali datang berkunjung untuk sekedar membantu menjaga Elvano saat aku harus menggoreng pisang atau melayani pembeli yang datang belanja. Musik, bulan demi bulan berlalu tanpa terasa. Dan transformasi itu tidak hanya terjadi pada rumah tua ini yang kini tampak asri dengan sapuan cat putih murah di dinding depannya, tetapi juga pada diriku sendiri. Rasa trauma dan ketakutan yang dulu menggelayuti pundakku perlahan-lahan, terkikis, digantikan oleh rasa percaya diri yang tumbuh dari kemandirian. Usaha warung kecilku mulai membuahkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan susu Elvano dan makan kami sehari-hari. Setiap kali malam tiba dan aku duduk di ambang jendela sambil memandangi bintang-bintang di atas langit kampung Rawa, aku selalu memeluk tas karung kumuh milik Pak Broto yang kini kusimpan rapi di dalam lemari. Aku tahu ketenangan ini adalah hadiah dari pengorbanan rahasia beliau, dan aku bertekad untuk mempertahankan benteng ini dengan seluruh jiwa musik ragaku. Tidak peduli seberapa keras dunia di luar sana mencoba meruntuhkannya kembali. Musik, hampir setahun lamanya aku merajut kedamaian di Kampung Rawa. Musik, kehidupan kami yang sederhana berjalan, tenang. Layaknya aliran air parit di belakang rumah yang gemercik, musik tanpa riak besar. Elvano tumbuh menjadi anak yang lincah. Musik, tawanya yang renyah selalu menjadi obat paling mujarab setelah seharian penuh aku berdiri di depan wajan penggorengan
Warung kecilku di teras depan kini sudah musik, memiliki beberapa pelanggan, tetap dari kalangan buruh pabrik sekitar. Namun langit cerah tidak selamanya bertahan. Suatu sore yang berangin ketika matahari mulai condong musik ke barat dan menyisakan hawa gerah yang memicu keringat. Sebuah mobil sedan hitam, musik mengkilap berdacit keras di depan halaman rumah tuaku. Deru mesinnya yang mewah terasa sangat musik asing dan mengusik ketenangan gang sempit yang biasanya hanya dilewati sepeda tua, musik atau langkah kaki para tetangga. Jantungku mendadak bertalu keras. Musik, seolah-olah firasat buruk yang selama ini kusembunyikan di lipatan hati. Terdalam tiba-tiba musik bangkit, menuntut pembuktian. Pintu mobil terbuka dan dari dalamnya turun dua sosok wanita dengan pakaian modis yang musik tampak sangat mentereng. Namun terasa begitu mencekam bagiku. Ibu Endang dan Mbak Rika, mereka melangkah musik melintasi halaman rumahku dengan tatapan jijik, seolah-olah pasir dan tanah kering di halamanku bisa mengotori sepatu mahal. Mereka, Mbak Rika melirik musik papan nama, warung kecilku yang terbuat dari tripleks bekas dengan senyum merendahkan yang sangat ku kenal. Sementara itu, musik. Ibu Endang langsung melipat. Kedua tangannya di dada, berdiri tegak di ambang pintu warung dengan wajah ketus yang memancarkan aura permusuhan yang pekat. Musik, tanpa basa-basi atau sekadar menanyakan kabar cucunya yang sedang bermain di sudut teras, musik, Mbak Rika langsung melangkah maju dan menggebrak meja kayu tempatku memajang dagangan. Benturan itu membuat beberapa stoples plastik musik bergetar nyaring. Dengan suara melengking yang sengaja dikeras-keraskan agar didengar tetangga, Mbak Rika menuduhku sebagai pencuri, wanita yang tidak tahu diri. Ia berteriak bahwa aku telah membawa kabur aset berharga keluarga besar mereka. Setelah kematian Mas Dimas, mereka entah bagaimana bisa mengetahui keberadaan rumah tua ini. Dan dari makian yang meluncur dari bibir Mbak Rika, aku segera menyadari alasan di balik kedatangan mereka yang tiba-tiba. Musik, daerah Kampung Rawa ini baru saja diumumkan masuk dalam proyek pelebaran jalan utama kota yang berarti musik, nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan tua ini melonjak drastis menjadi ratusan juta. Keserakahan telah menuntun langkah kaki para burung bangkai ini untuk melacak keberadaanku. Ibu Endang kemudian maju, setapak, menatapku dengan pandangan menghunus tajam yang dulu selalu membuatku gemetar ketakutan di musik. Sudut dapur, beliau menuntut agar aku segera mengemas barang-barang daki milikku, musik, dan mengosongkan rumah ini sore ini. Juga, beliau mengklaim bahwa rumah tua ini adalah peninggalan leluhur keluarga mereka, sehingga seorang janda asing sepertiku tidak memiliki hak speser pun untuk mendudukinya, apalagi menikmati uang ganti musik rugi proyek pemerintah yang akan datang. Tekanan demi tekanan kata-kata kasar, musik, mereka mulai memancing perhatian warga sekitar. Beberapa tetangga termasuk musik Maksumi mulai keluar dari rumah mereka dan memandang ke arah terasku dengan wajah musik, cemas dan berbisik-bisik. Mbak Rika bahkan mulai bertindak nekat musik dengan kasar. Ia merangsek masuk ke dalam area warung dan menyapu beberapa stop musik daganganku hingga jatuh berantakan ke tanah. Butiran permen dan saset kopi berserakan di atas tanah berdebu. Elvano yang terkejut melihat kekacauan itu langsung menjerit ketakutan, musik, dan menangis histeris di sudut ruangan. Mendengar tangisan anakku yang ketakutan, musik, sesuatu di dalam dadaku yang selama ini kutan rapat-rapat mendadak pecah. Rasa takut yang dulu mencengkeramku saat diusir setahun lalu seolah menguap, digantikan oleh gelombang keberanian yang luar biasa dingin. Ini bukan lagi Arini yang lemah yang bisa diintimidasi hanya dengan bentakan. Aku melangkah maju, musik memposisikan tubuhku di antara Mbak Rika dan Elano menjadi tamang hidup untuk anakku.
dengan napas yang diatur sebisanya agar tetap tenang namun tegas. Aku menatap lurus ke dalam manik musik mata Ibu Endang dan Mbak Rika bergantian. Aku menantang mereka dengan suara yang lantang dan jelas. Menolak untuk mundur. Satu jengkal pun dari tempatku musik. Berdiri. Aku menegaskan bahwa rumah ini tidak akan pernah kuserahkan musik kepada mereka karena aku memiliki bukti legalitas yang sah di mata hukum negara. Mendengar tantanganku, musik wajah Ibu Endang memucat karena geram. Sementara Mbak Rika mencoba maju untuk melayangkan tamparan ke wajahku. Musik, namun melihat beberapa warga kampung rawa yang mulai mendekat dengan tatapan, musik tidak senang atas tindakan kasar. Mereka, Mbak Rika terpaksa menahan tangannya di udara. Dengan napas memburu dan sumpah serapah yang memenuhi udara sore, mereka akhirnya berbalik arah dan berjanji akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar untuk menyeretku keluar dari rumah ini. Aku berdiri, musik, tegak menatap kepergian mobil mereka, menyadari bahwa peperangan yang sesungguhnya untuk mempertahankan harga diri baru saja dimulai. Musik, ketegangan pasca kedatangan Ibu Endang, dan Mbak Rika masih menyisakan rona, kecemasan di dinding-dinding rumah tuaku. Setiap kali deru, mobil terdengar dari kejauhan, jantungku berdegup kencang, mengiraang membawa aparat atau preman untuk mengusirku secara musik paksa. Namun, bukan kabar ancaman yang kudapatkan 2 minggu kemudian, melainkan sebuah berita duka yang menyayat hati. Maksumi sore itu berlari terengah-engah dari arah depan gang musik sambil membawa selembar kertas memo yang dikirimkan oleh salah seorang kerabat jauh mendiang Mas Dimas yang masih menaruh simpati kepadaku. Musik, Pak Broto, ayah mertuaku yang berhati mulia di balik topeng kekejamannya, sedang terbaring sakaratul maut di rumah. Musik sakit pusat kota, tekanan batin yang menumpuk selama bertahun-tahun akibat menghadapi ketamakan istri, musik, dan anak sulungnya membuat tubuh rentanya akhirnya menyerah pada penyakit, stroke parah. Tanpa berpikir panjang mengenai keselamatan musik diriku, sendiri, aku segera menggendong Elvano yang sudah pandai mengoceh. Aku menyambar musik tas karung kumuh yang di dalamnya masih tersimpan rapi seluruh dokumen legalitas rumah Kampung Rawa, lalu bergegas menumpang bus kota menuju musik rumah sakit. Sepanjang perjalanan air mataku tidak berhenti mengalir. Musik, aku terus merapalkan doa agar Tuhan memberikan waktu bagiku untuk mengucapkan terima musik kasih secara langsung kepada pria yang telah menyelamatkan masa depan anakku. Tersebut ketika kakiku melangkah koridor musik rumah sakit yang berbau obat-obatan, menyengat, suasana sunyi dan mencekam, langsung musik menyergap. Di depan pintu ruang perawatan intensif, Ibu Endang dan Mbak Rika sedang duduk dengan wajah tegang, didampingi oleh seorang pria parubaya berpakaian rapi yang belakangan ku ketahui sebagai pengacara keluarga mereka. Kehadiranku yang tiba-tiba membuat suasana lorong rumah sakit mendadak memanas. Mbak Rika langsung berdiri dengan mata melotot, bersiap untuk mengusirku dan memakiku sebagai pembawa sial. Namun sebelum suara melengkingnya sempat memecah keheningan rumah sakit musik, seorang dokter parubaya keluar dari dalam ruangan dengan wajah muram dan menggelengkan kepala pelan. Dokter itu menyampaikan bahwa Pak Broto sedang berada di detik-detik terakhirnya, musik, dan beliau terus-menerus menggumamkan nama Arini serta Ilvano. Di bawah tatapan benci dan tidak berdaya dari Ibu Endang, dokter tersebut musik justru menarik lenganku untuk masuk, terlebih dahulu ke dalam ruangan steril yang dipenuhi oleh bunyi ritmis alat musik pacu jantung yang melemah. Di atas ranjang putih yang dingin, tubuh Pak Broto tampak sangat kurus dan ringkih, jauh berbeda dari sosok tegas yang setahun lalu membentakku di jalan desa. Selang medis menempel di tubuhnya dan napasnya terdengar berat, serta tersendat-sendat. Musik. Begitu aku melangkah mendekat dan mendekatkan wajah Elvano ke sisi musik, ranjang
Mata Pak Broto yang semula terpejam perlahan-lahan terbuka. Seul senyum sangat tipis, musik, dan tulus terukir di bibirnya yang pucat. Ketika melihat cucunya, dengan sisa tenaga yang masih ada, tangan rentanya yang gemetar bergerak, perlahan musik mencoba meraih jemariku. Aku segera menggenggam tangan itu dengan kedua tanganku. Musik membiarkan air mataku jatuh, membasahi kulitnya yang mulai terasa dingin. Melihat momen emosional itu, Ibu Endang dan Mbak Rika merangsek masuk ke dalam ruangan bersama pengacara mereka. Musik mencoba memutus kebersamaan kami dengan dalih urusan keluarga. Namun Pak Broto tiba-tiba menolehkan kepalanya ke arah mereka dengan sisa tatapan tajam yang membuat kedua wanita tamak itu membeku di tempat. Dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar begitu tegas dan jelas, di dalam ruangan sunyi itu, Pak Broto menyatakan di hadapan pengacaranya, musik bahwa seluruh keputusan masa lalunya adalah sah. Beliau menegaskan kembali bahwa rumah di Kampung Rawa adalah mutlak hak milik Arini Wulandari dan tidak ada seorang pun dari anggota keluarganya yang boleh mengusik musik atau menggugatnya kembali di kemudian hari. Pengacara tersebut mengangguk. Takzim, musik, mencatat kesaksian. Terakhir itu sebagai pernyataan hukum yang tidak dapat diganggu-gugat. Musik, Ibu Endang dan Mbak Rika hanya bisa menggigit bibir dengan wajah merah padam, menahan malu sekaligus murka yang tidak bisa mereka luapkan di dalam ruang perawatan tersebut. Setelah menyaksikan musuh-musuhku tak berkutik, Pak Broto kembali mengalihkan pandangannya kepadaku. Beliau memberi isyarat agar aku mendekatkan telingaku ke bibirnya yang bergetar. Dengan musik, napas yang kian memendek, beliau membisikkan sebuah pesan terakhir yang akan selalu terpahat di dalam relung jiwaku. Beliau memintaku untuk membesarkan Elvano dengan cara hidup yang lurus. Musik menjadikannya pria yang jujur, seperti mendiang ayahnya. Namun, musik, beliau juga mengingatkanku dengan nada yang sangat dalam agar aku jangan pernah membiarkan kerasnya dunia mengubahku menjadi orang yang lemah. Beliau berbisik bahwa kesabaran ada, batasnya, musik, dan menjaga harga diri adalah kewajiban mutlak seorang ibu. Tepat setelah kata terakhir itu terucap, bunyi panjang dari monitor jantung bergema di dalam ruangan. Pegangan tangan Pak Broto melonggar perlahan dan matanya terpejam dengan sebuah kedamaian yang sempurna. Aku membekap mulutku, menangis dalam diam sembari memeluk Elvano, erat-erat, musik, melepas kepergian sang penyelamat hidup, kami dengan rasa kehilangan yang teramat dalam namun diiringi oleh sebuah janji, suci di musik dalam hati untuk melaksanakan seluruh wasiatnya. Kepergian Pak Broto meninggalkan duka yang teramat dalam, tetapi waktu tidak pernah berjalan melambat hanya untuk menungguku membasuh air mata. Musik, seperti yang sudah kuprediksi, tanah, makam sang penyelamat belum lagi padat, musik ketika surat gugatan hukum dari Apangga, pengacara Ibu Endang dan Mbak Rika tiba di meja warung kecilku. Mereka, rupanya, belum menyerah. Didorong oleh rasa derakah yang telah membutakan mata hati, musik, kedua wanita itu nekat menuduhku melakukan manipulasi dokumen dan memanfaatkan kondisi musik kesehatan Pak Broto yang menurun untuk menguasai rumah tua di Kampung Rawa. Mereka mengira musik dengan statusku yang hanya seorang janda, muda beranak, satu di perkampungan kumuh, musik. Aku akan ketakutan menangis, bersimpuh di kaki mereka dan menyerahkan sertifikat itu dengan sukarela demi menghindari meja hijau. Namun mereka salah menilai Arini yang sekarang. Air mata yang dulu terkuras habis di sepanjang jalan desa yang gersang telah mengkristal menjadi keberanian yang kokoh di dalam dadaku. Aku mengingat setiap jengkal pesan terakhir Pak Broto di ruang isi rumah sakit. Beliau musik berpesan agar aku tidak membiarkan kerasnya dunia mengubahku menjadi orang yang buruk. Tetapi beliau juga memperingatkanku musik untuk tidak menjadi wanita yang lemah,
Berbekal tas karung kumuh yang di dalamnya tersimpan rapi seluruh bukti legalitas musik, mulai dari sertifikat hak milik yang sudah dibalik nama, surat pernyataan, bertanda tangan notaris, hingga sepucuk surat pendek tulisan tangan almarhum, aku melangkah masuk ke ruang pengadilan dengan kepala tegak. Hari persidangan, itu menjadi saksi bagaimana kebenaran tidak bisa ditumbangkan oleh jalinan, kebohongan yang rapi. Ibu Endang duduk di kursi penggugat dengan pakaian serba hitam yang mewah didampingi Mbak Rika yang terus-menerus melemparkan tatapan sinis penuh kemenangan ke arahku. Musik, mereka membawa saksi-saksi palsu yang menyatakan bahwa Pak Broto tidak berada dalam kesadaran penuh saat musik menyerahkan aset tersebut. Namun ketika tiba giliranku untuk menyampaikan pembelaan, aku tidak. Musik mengucapkan sepatah kata pun. Dengan nada meratap, aku menyerahkan musik seluruh bukti autentik kepada majelis hakim, termasuk kesaksian tertulis dari pengacara pribadi Pak Broto yang mendampingi beliau di detik-detik terakhirnya di rumah sakit saat hakim mengetukkan palu sebanyak 3 musik kali dan membacakan putusan bahwa gugatan pihak Ibu Endang ditolak seluruhnya demi hukum. Aku melihat wajah kakak iparku mendadak musik pucat. Ibu Endang terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa keserakahan mereka justru musik berakhir dengan rasa malu yang harus mereka tanggung di depan publik. Kemenangan mutlak musik di pengadilan itu sekaligus menandai berakhirnya badai yang selama ini musik menguji ketegaran hidupku. Dana ganti rugi dari proyek pelebaran jalan pemerintah akhirnya musik cair. Beberapa bulan kemudian, uang itu tidak akan musik untuk berfoya-foya atau membeli kemewahan yang fana. Sebagian besar uang tersebut kusimpan sebagai tabungan masa depan pendidikan Elvano. Sementara sebagian lainnya kualokasikan untuk merenovasi rumah tua di Kampung Rawa tanpa mengubah bentuk aslinya. Aku mempertahankan tiang-tiang kayu jati, pilihan yang dulu diselamatkan oleh Pak Broto. Hanya mengganti dinding papan yang lapuk dengan bata kokoh berwarna putih bersih serta memperluas warung. Kelontongku menjadi sebuah toko rumahan yang jauh lebih layak. Kini waktu telah berjalan dengan begitu anggun. Elvano sudah pandai berlari di halaman, rumah yang sekarang dipenuhi oleh rimbunnya tanaman bunga melati dan gantung. Sore musik, ini ketika langit, Kampung Rawa kembali melukis semburat, jingga yang indah. Aku berdiri di beranda rumah sambil memeluk anak laki-lakiku yang sibuk mengoceh, menceritakan mainan barunya. Angin sore berembus lembut mempermainkan. Ujung jilbabku membawa rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di sudut ruang tamu, tas karung kumuh, itu masih tersimpan musik dengan sangat terhormat di dalam lemari kaca, kecil, menjadi pengingat abadi tentang dari mana perjuangan ini dimulai. Musik sambil mengecup puncak kepala, Elvano, aku merenungkan kembali seluruh perjalanan hidupku yang penuh liku, kisah pengusiran, penghinaan, musik, hingga perjuangan di atas lantai tegal. Yang berdebu ini membawaku pada sebuah refleksi mendalam mengenai arti kesabaran yang sesungguhnya. Bersabar demi menjaga kedamaian, menahan diri agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan musik atau mengalah. Demi keutuhan sebuah keluarga adalah hal yang mulia, namun bersabar hingga kehilangan harga diri, membiarkan orang lain terus-menerus. Musik menginjak-injak hak asasi kita sebagai manusia dan diam saja saat masa depan anak kita dipertaruhkan musik bukanlah lagi sebuah kebaikan. Itu adalah sebuah kebodohan, sebuah cara kejam untuk menyakiti diri sendiri dan membiarkan kezaliman tumbuh subur. Kini, musik di atas tanah Kampung Rawa yang sah menjadi milik kami, aku telah menemukan batas kesabaranku. Aku telah belajar untuk memaafkan masa lalu, tetapi aku juga telah bersumpah untuk selalu menjaga kehormatan hidupku dan anakku dengan kekuatan yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan lagi oleh siapun. M.